Saudara, Lembaga Majelis Taklim Mualaf Kabupaten Ketapang baru-baru ini mendapatkan pembinaan dari Majelis Ulama Indonesia yang tausiahnya disampaikan oleh Ustadz Haji Zulkarnain, yakni salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ketapang. Ketika dia dulu belum mendapatkan hidayah dari Allah, ya kan? Nah, kemudian dalam perjalanan hidupnya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ya, sampai nyawanya diambil oleh Allah, tetap itu sebutan mu'alaf itu tetap melekat begitu, walaupun mungkin dalam perjalanannya insyaallah itu kadang-kadang ada yang lebih hebat lagi, yang memang Islamnya sudah dari lahir gitu ya. Nah, karena memang hidayah itu luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Majelis Ulama Kabupaten Ketapang kita bekerja sama dengan perkumpulan mu'alaf. Apa namanya ini Bang Oman? Lembaga Majelis Taklim Mualaf. Lembaga Majelis Taklim Mualaf ya. LMTM. Nah, ini lidah kalau agak berbelit-belit nih payah nih. LMTM ya, Lembaga Majelis Taklim Mualaf. Nah, alhamdulillah. Ini Bang Oman kita ini setia nih mendampingi. Alhamdulillah, yang hadir ini berapa orang? Insyaallah. Nah, salah satunya adalah tentang mu'alaf ini. Nah, jadi mungkin dari LMTM nanti bisa koordinasi dengan kita ya. Insya Allah kita hubungi, ini baru masuk Islam nih, kan begitu. Karena dalam 2-3 hari ini saja ada yang masuk Islam ini. Nah, saya pikir harus dirangkul. Nah, melalui organisasi ini sehingga kita mudah mengadakan pembinaan, kerjasama dengan KUA ya. Iya, seharusnya nanti kita bisa aktif gitu ya, harus aktif nanti. Saya pun lupa juga nanti harus kita apa istilahnya sehingga seperti ini bisa nanti diundang atau nanti kerjasama dengan. Karena tujuan adalah ini sangat mulia sekali bos sekalian, kita menjaga hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rata-rata juga mohon maaf ya kan, asbab itu kalau KUA masuk Islamnya pasti mau nikah. Nah, gitu kan. Nah, tetapi mudah-mudahan asbabnya bukan karena nikahnya itu. Nah, tetapi benar asbab itu adalah semata-mata memang itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang perlu kita sama-sama bersinergi untuk menguatkan hidayah yang diberikan oleh Allah, dan tidak semua itu bisa mendapatkan hidayah itu. Nah, kemarin insyaallah 2-3 hari yang lalu saya dalam minggu ini saja ada 3-4 orang yang saya tanda tangan sertifikat masuk Islamnya. Nah, dan kita sangat dipermudah sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah itu kepada seorang istri, maka suamilah yang patut untuk menjaga, ya kan gitu kan, Paidi ya gitu, kan gitu. Atau malah dua rendah. Nah, malah yang istri ya kan, nah itu ya. Jadi tugas ganda ya, seperti itu. Saya dalam setiap menikahkan begitu. Kalau ada mu'alaf, saya bilang ini tugas bukan hanya sebagai suami saja, tapi sekaligus sebagai pembimbing untuk mengenalkan agama. Nah, jadi tugas ganda ya, sangat berat sekali. Atau sebaliknya, yang mu'alafnya itu adalah suaminya. Nah, dan ini lebih harus kuat lagi ya. Mohon maaf Babi, mohon maaf ya kan. Nah, kadang-kadang seorang perempuan itu lemah ya kan. Nah, lemah. Maka kalau tidak kuat menjaga hidayah ini, bukan hanya berbalik saja, bahkan bisa ikut. Nah, faktanya sudah ada ya, faktanya sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, makanya ini tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pahalanya pun insya Allah besar juga ya kan, karena kita termasuk orang yang mendakwahkan agama ya. Sebagai ta'lim kita angkat satu hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya tadi Ustaz Arifin, bebas saja ya, bebas saja Bu ya. Nah, yang penting kita ada
ceramah agamanya atau saling menasihatkan dalam hal untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Islam itu ada 4 pegangan kita. Apa itu? Al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas. Nah, ya. Yang paling utama Al-Qur'an dan hadis. Nah, 2 ini tambah lagi ijma' dan qiyas. Nah, inilah menjadi pondasi agama kita. Ya. Untuk belajar semua bagaimana kita mengenal larangan-larangan Allah, bagaimana kita mengenal kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin angkat 1 hadis saja. Kalau banyak-banyak hadis pun nanti masuk telinga kanan keluar. Banyak-banyak aneh lah. 1 hadis tapi bisa dimaklumi, bisa dipahami dan bisa diamalkan, nah itu lebih baik. Jadi kata Rasulullah itu amalan yang paling dicintai itu adalah amalan sedikit tapi istiqomah. Nah itu yang dicintai oleh Rasulullah, sedikit saja tapi istiqomahnya terus menerus diamalkannya, itu yang dicintai Rasul. Sebaliknya yang dibenci itu amalnya banyak tapi hanya sekali. Kan gitu. Baca Al-Quran misalnya nih, 1 hari itu bisa sampai 10 juz, nah, kan gitu. Besoknya nggak ngaji lagi lah, nah, kan gitu. Lusanya setahun nggak ngaji lagi. Nah ini yang sangat dibenci oleh Rasulullah. Tapi kalau ngajinya misalnya hari ini dapat 1 lembar, atau mungkin hanya dapat berapa ayat saja, ya 10 ayat saja, Shadaqallahul Adzim, tutup lagi, besok ngaji lagi, ya kan? Besoknya sambung lagi. Bahkan mungkin 1 hari walaupun sedikit yang ngaji itu, habis subuh dia ngaji, habis maghrib dia ngaji, pada sedikit saja. Itulah amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Nah, sedikit tapi itu istiqomah. Nah, karena la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan tanggungan, cobaan kecuali sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang tersebut. Nah, jadi ini 1 sudah ini nih, ya. Jadi istiqomah seperti malam hari ini insyaallah. Ini sudah memang jadwal, memang jadwal program ya Bu ya. Nah, dari iya, gayung bersambut lah ya. Nah, tidak ada masalah walaupun ini hanya 2 bulan, yang penting kita maksimalkan ya. Mudah-mudahan akibat 2 bulan ini berkah insyaallah, seperti itu ya. Jadi waktu 3 bulan tapi nanti kita harus maksimalkan lagi. Karena kemarin sudah saya tawarkan, cuman memang belum maksimal lagi kemarin itu untuk di alih kelas itu kemarin, ya kan? Nah, nanti kita bahas lah ya. Ya baik. Ya demikian Oman Channel TV melaporkan seputar pembinaan Majelis Ulama Indonesia kepada Lembaga Majelis Taklim Mu'alaf Kabupaten Ketapang. Sabtu 25 November tahun 2023 di rumah salah seorang anggota mu'alaf Lembaga Majelis Taklim Mu'alaf Kabupaten Ketapang, yakni Ibu Lili Zahrah dan juga keluarganya di Desa Kalinila, Kecamatan Delta Pawan, Kota Ketapang, Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk selalu mendukung Oman Channel TV, yakni dengan cara like, share, dan juga subscribe. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arusal khafiqah.